Oke, lanjut. Kita masuk ke materi berikutnya, masih di penjualan angsuran, tapi kita lihat di sini ada dalam angsuran, penjualan angsuran itu memungkinkan ada yang namanya trade in. Trade in itu tukar tambah. Jadi yang paling sering nih kalau saya misalkan paling sering tukar tambah HP. Jadi misalkan HP yang mau saya beli itu harganya 5 juta. Kemudian HP lama saya itu yang mau saya tukar tambah dihargai, namanya di sini harga kesepakatan, itu misalkan dibeli 2 juta, maka yang saya tinggal bayar selisihnya aja 3 juta. Nah, kalau dalam penjualan angsuran selisihnya ini bisa dibuat angsuran. Nah, sekarang kita coba lihat, kita baca materinya sudah saya share di grup. Kalau dalam trade in tukar tambah, maka akan diterima barang dari pembeli. Barang yang diterima harus dinilai kembali sebesar kos pengganti. Jadi ada dua istilah di sini, ada harga kesepakatan sama kos pengganti. Kos pengganti itu apa? Dari taksiran harga jual dikurangi taksiran biaya-biaya, misalkan biaya untuk memperbaiki dan sebagainya. Kemudian taksiran dikurangi lagi taksiran laba kotor. Nah, barang yang dari pembeli yang ditukar tambahkan tadi akan dicatat sebesar nilai terendah antara nilai kesepakatan dengan kos pengganti. Kalau misalkan ada selisih antara harga kesepakatan dengan kos pengganti, maka dicatat sebagai cadangan kenaikan harga. Nah, sekarang kita lihat contoh soal latihannya. Contoh, pada tanggal 1 Januari 2019, PT Makmur menjual barang dagangan dengan kos 16 juta, harganya 20 juta secara angsuran, dan tukar tambah dengan barang bekas pakai. Barang bekas pakai disepakati dihargai 5 juta. Nah, ini yang disebut harga kesepakatan, nilai kesepakatan. Kemudian PT Makmur memperkirakan untuk memperbaiki barang bekas tersebut diperlukan biaya sebesar 150.000. Jadi barang bekas tadi yang diberikan oleh customer, pelanggan, itu perlu biaya perbaikan estimasinya 150.000. Dan perkiraannya kalau sudah diperbaiki barangnya tadi akan laku dijual seharga 5.500.000 dengan tingkat laba kotor 10%. Buatlah jurnal untuk mencatat penjualan angsuran dengan tukar tambah tersebut. Jadi kita cari dulu berapa nilai kos penggantinya. Kos penggantinya tadi dari taksiran nilai jual atau harga jual dikurangi taksiran biaya-biaya dikurangi taksiran laba kotor. Harga jualnya tadi diperkirakan kalau sudah diperbaiki adalah 5.500.000. Kemudian taksiran biaya perbaikannya 150.000. Kemudian taksiran laba kotornya tadi 10% dari harga jual. Maka ini 10% kalikan 5.500.000. Jadi 550.000. Jadi kos penggantinya adalah 4.800.000. Kos penggantinya. Kos penggantinya kita hitung 4.800.000. Kita bandingkan dengan nilai kesepakatan atau harga kesepakatan. Nilai kesepakatannya tadi disepakati antara penjual dan pembeli. Barang yang ditukarkan itu dinilai 5 juta. Nah, barang yang diterima dari customer ini tadi kalau trade in adalah dicatat sebesar nilai terendah antara nilai kesepakatan dengan nilai kos pengganti. Nilai kesepakatannya adalah 5 juta, kos penggantinya 4.800.000 kita hitung. Dari 5,5 kurangi 150 kurangi 550.000. Kos penggantinya 4.800.000. Jadi persediaan yang diterima dari pelanggan dicatat sebesar 4.800.000. Maka kalau dibuat jurnal, debit persediaan sebesar nilai terendah antara kos pengganti dengan
nilai kesepakatan tadi 4.800.000. Kemudian penjualan angsurannya dicatat sebesar 20 juta. Kemudian yang menjadi piutang penjualan angsurannya adalah 15 juta. Dari mana 15 juta? Piutang penjualan angsuran. Kenapa 15 juta? Karena harga jualnya tadi berapa? 20 juta dikurangi harga kesepakatannya. Kesepakatan 5 juta. Jadi harga jualnya 20 juta. Saya kurangi harga kesepakatan 5 juta. Jadi si pembeli menanggung piutang 15 juta, masih kurang 15 juta. Nah, selisih antara harga kesepakatan dengan harga kos pengganti itu dicatat sebagai cadangan kenaikan harga. Kita catat di sisi debit karena selisihnya selisih debit. Oke. Kemudian jurnal kedua mencatat beban pokok penjualan angsuran. BPP-nya tadi 16 juta. Sini 16 juta. Kita catat BPP penjualan angsuran ke persediaan. Oke. Thank you.